kembali bergabung bersama kita. Terima kasih Ustadz sekali lagi waktunya. Eh, dan kita akan apa namanya? Kita akan mulai paket kajian yang baru dan tentunya kita tidak lupa menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita masih bisa eh, join di kajian virtual Majelis Ilmu Ma'al Abror em, dengan Ustadz Abdillah Ba'abud dari Nun jauh di sana ya Ustadz. Alhamdulillah. Terima Jawa kasih Timur, Ustadz. Jawa Timur. Jawa Timur jauh sekali ya Ustadz. Alhamdulillah dengan Zoom ini, dengan teknologi sekarang tidak mungkin untuk bisa bergabung dimanapun kita berada ya Ustadz. Alhamdulillah. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang suci. Dan pada hari ini kita akan memulai paket kajian yang baru dengan topik eh, paket kajian tentang Tuhan dan agama. Dan pada pertemuan pertama ini Ustadz akan membahas tentang Tuhan, risalah, dan umat manusia. Mungkin ini kira-kira berapa pertemuan ya Ustadz? 5-6 kali pertemuan mungkin ya? Ya, Insya Allah. kurang lebih segitulah, insya Allah. Ya, ya Insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz memulai kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika nastaghith fa'aghithna. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله، حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه، المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واجعلنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أتباعه وجنوده. أما بعد. Para pemirsa sekalian dan yang mengikuti majelis Zoom Ma'al Abrar, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melakukan kajian bersama dalam tema yang menurut saya sangat penting dan bersifat fundamental, yaitu tentang Tuhan, risalah, dan manusia, atau Tuhan, agama, dan manusia. Dan memang tiga hal ini merupakan topik yang sangat penting dan fundamental ya. Jadi di mana-mana orang berbicara tentang Tuhan, di mana-mana orang berbicara tentang ajaran Tuhan, dan tentu karena kita manusia, ya kita sangat terkait dengan Tuhan dan ajaran Tuhan. Nah, ajaran Tuhan ini biasa disebut dengan risalah atau disebut dengan agama. Karena pembahasan ini sedianya adalah pembahasan yang singkat, ya mudah-mudahan padat, tapi langsung ke masalah-masalah yang inti dan penting. Karena saya tidak terlalu banyak masuk pada mukaddimah-mukaddimah yang menyembuhkan, tapi uh, kita langsung masuk pada inti masalah. Jadi kalau kita lihat umat manusia ini memang mayoritas atau sebagian besarnya itu memang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Jadi hampir susah kita menemukan sebuah masyarakat atau komunitas bahkan yang tidak terikat oleh Tuhan. Kenapa? Ya karena Tuhan ini merupakan fitrah, ya.
Dan karena itu kita tidak pernah menemukan ada komunitas ateis, tidak ada. Jadi ada masyarakat, ya, yang saya maksud komunitas ini dalam ada sekelompok umat manusia yang tinggal di sebuah tempat, ya, yang kemudian mereka adalah masyarakat ateis. Itu hampir tidak pernah kita temukan. Adapun ada orang-orang yang kemudian meragukan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, itu hanya satu dua orang yang ada di tengah-tengah masyarakat yang percaya kepada Tuhan. Jadi sejarah umat manusia itu sejak awal sampai sekarang itu memang komunitas atau ada sekelompok orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu hampir tidak ditemukan. Mengapa seperti itu? Ya dikarenakan memang masalah Tuhan ini adalah masalah yang yang sangat jelas dan bagian daripada fitrah manusia dan sesuatu yang sangat mudah untuk diyakini oleh akal manusia. Nah, saya akan mulai tentang Tuhan, risalah dan manusia, ya. Ini lewat sebuah doa. Tapi doa ini akan kita breakdown, ya, akan kita bahas ya secara sederhana. Tapi doa ini merupakan doa yang sangat kuat. Ya. Doa ini kalau dalam literatur kita masyarakat Syiah, ya, itu ada di Mafatihul Jinan di bawah judul Ad-Du'a fi Zamanil Ghaibah. Doa di zaman kegaiban. Doa ini cukup panjang, ya. Kita tidak akan masuk pada syarah doa ini dari awal sampai akhir, tapi saya hanya akan mengambil sekitar 5 kalimat pertama dari doa ini. Yang menurut saya 5 kalimat pertama itu akan menjelaskan secara sederhana, tapi sangat berdasar tentang Tuhan, kemudian ajaran Tuhan, ya, ataupun risalah, ya, ataupun agama tadi, ya, dan manusia kaitannya dengan kita. Jadi supaya nanti urut-urutan ataupun rangkaian pemahaman ini bisa tertanam dalam benak kita, itu kita menggunakan doa ini. Jadi doa ini kita gunakan sebagai pijakan untuk kita berpikir. Doa ini mungkin semua kita, apalagi pengikut Ahlul Bait, ya, itu sudah pastilah doa ini adalah doa yang kita kenal dan kita paham, ya, dan kita sering membacanya. Doa berbunyi seperti ini. Memang doa diawali dengan kalimat-kalimat ini. Doa berbunyi, Allahumma arifni nafsak. Jadi doa ini artinya, ya Allah, kenalkan aku pada dirimu. Nah, menarik ini, ya. Jadi doa yang meskipun judulnya itu ad-du'a fi zamanil ghaibah, doa yang hendaknya dibaca di zaman kegaiban, ya. Dan sepertinya kalau kita lihat apa namanya itu sanatnya, ya, itu bermuara daripada salah satu safir daripada Al-Imam Al-Mahdi Jalallahu ta'ala farajahu syarif. Itu memang hendak apa namanya, hendak melakukan setting, ya, dalam benak dan pikiran setiap manusia. Jadi manusia sebelum apa-apa diminta untuk kamu harus kenal dengan Tuhan. Tapi lewat doa, Allahumma arifni nafsak, ya Allah, kenalkan aku pada dirimu. Jadi sangat penting ini, mengenal Tuhan itu penting. Sebelum saya masuk pada penjelasan Allahumma arifni nafsak, ya, doa ini berlanjut memberikan alasan. Kenapa sih kok seseorang harus minta bahwa ya Allah kenalkan aku pada dirimu? Mengapa? Mengapa seperti itu? Doa ini berlanjut seperti ini. Fa innaka illam tu'arrifni nafsak lam a'rif rasulak. Karena sesungguhnya engkau ya Allah, ya, ini padahal kan doa kepada Allah, kan doa kepada Tuhan, artinya
Bahkan kalau kita mau berpikir sederhana ya lucu juga ya. Ini orang doa sama Tuhan tapi minta agar dia dikenalkan kepada Tuhan. Allahumma arifni nafsak. Artinya doa ini hendak mengajak kita berpikir bahwa eh, kamu itu ketika sudah yakin kepada Tuhan atau termasuk orang yang percaya kepada Tuhan, kamu harus teliti, harus masuk lebih dalam. Sejauh apa kamu mengenal Tuhan? Sejauh apa keyakinanmu kepada Tuhan? Jadi karena nanti urusan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Tuhan itu sangat bergantung pada sejauh apa, sedalam apa, sekuat apa keyakinan kita dan makrifat kita dengan Tuhan, tentang Tuhan itu. Kemudian lanjutan daripada doa ini, fa innaka illam tu'arrifni nafsak lam a'rif rasulak. Jadi kenapa ada permintaan Allahumma arifni nafsak, ya Allah kenalkan aku pada dirimu? Diberikan alasan, karena sesungguhnya engkau ya Allah, seandainya engkau tidak kenalkan aku padamu, maka aku tidak akan mengenal Rasulmu. Masya Allah. Ya, sekarang saya akan ajak para pemirsa untuk berpikir sejenak. Kalau ada yang bertanya, kita itu kenal Tuhan dari Rasul, dari utusan Tuhan, atau kita kenal utusan Tuhan atau kenal Rasul dari Tuhan. Saya ulang lagi ini pertanyaan. Saya minta yang ikut majelis ya untuk juga berpikir ya. Jadi karena kajian ini saya ingin adalah sesuatu yang juga kita pikirkan ya, sehingga kalau seandainya kita mau melakukan perenungan ya, maka boleh jadi nanti apa yang menjadi keyakinan kita itu punya pengaruh yang lebih lebih nyata dalam kehidupan kita. Kalau seandainya ada yang bertanya kepada kita, kamu itu kenal Tuhan dari, katakanlah kan kita sekarang ini sebagai umat Islam, kita tidak usah jauh-jauh membahas yang terlalu apa namanya itu luas ya, tapi sebagai muslimin kita kan sudah membaca dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seandainya orang-orang Islam ini ditanya, kita ini ditanya, kamu itu kenal Tuhan dari Rasulullah atau kamu kenal Rasulullah dari Tuhan? Pasti jawaban mayoritas kita akan mengatakan bahwa kita mengenal Tuhan dari Rasulullah. Nah, begitu kan? Secara umum itu begitu. Tapi doa ini berbicara lain. Doa ini berbicara malah, ya Allah kenalkan aku pada dirimu. Karena kalau engkau tidak kenalkan aku pada dirimu, maka aku tidak akan mengenal Rasulmu. Jadi justru dalam doa ini, itu berbalik dengan apa yang ada dalam pemikiran kita. Kita ketika ditanya tadi, kita akan menjawab bahwa saya mengenal eh, Tuhan itu dari Rasulullah. Ya, tapi ini tidak, ini dibalik ini. Ya, doa ini mengatakan, kalau engkau tidak kenalkan aku padamu ya Allah, maka aku tidak akan kenal Rasulmu. Ajib. Ya. Fa innaka illam tu'arrifni nafsak lama arif rasulak. Kalau engkau tidak kenalkan aku pada dirimu ya Allah, maka aku tidak akan mengenal Rasulmu. Di sini berarti kita mengenal Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang apa namanya mau kita bahas. Bagaimana kita mengenal Rasulullah dari Allah? Pertanyaannya, apakah kita sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana kita mendapatkan ma'rifah ya tentang Rasul dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi doa ini membalik apa yang ada dalam pemikiran kebanyakan manusia, dan kebanyakan kita. Doa ini mengatakan bahwa kamu akan mengenal Rasul kalau kamu mengenal Tuhan. Dan kalau kamu tidak kenal Tuhan, maka kamu tidak akan kenal Rasulullah. Ini kan Allahumma arifni nafsak. Ya Allah, kenalkan aku pada dirimu. Kenapa? Fa innaka illam tu'arifni nafsak lam a'rif rasulak. Karena seandainya engkau tidak mengenalkan aku pada dirimu, ya Allah, maka aku tidak akan pernah mengenal Rasulmu. Bagaimana kita memahami
hal ini kita akan uh, telusuri ya, kita akan melakukan pemikiran bersama-sama untuk kita sampai pada pemahaman tentang doa ini. Jawaban singkat bahwa memang tidak mungkin kita itu berpikir ataupun mencari atau mengikuti utusan Tuhan kalau kita belum percaya kepada Tuhan. Kenapa? Bagi kita penting itu utusan Tuhan. Kenapa bagi kita penting itu uh, kalau dalam kita sebagai muslimin ya Rasulullah? Karena kita sudah meyakini Tuhan. Ya, karena utusan Tuhan itu baru tercipta dalam pemikiran kita setelah kita meyakini Tuhan. Ya, jadi kalau seandainya kita tidak mengenal Tuhan, ya, maka utusan Tuhan itu tidak akan mendapat tempat dalam pemikiran kita. Kenapa kita mencari utusan Tuhan? Karena memang kita sudah meyakini tentang Tuhan baru. Karena kita yakin kepada Tuhan, maka kemudian kita mencari siapa utusannya ini. Nah, kalau kita belum yakin tentang Tuhan, maka tema atau topik utusan Tuhan itu tidak dapat tempat dalam pikiran kita. Karena itu doa ini urut-urutannya itu dibenarkan. Jadi bukan utusan Tuhan dulu baru Tuhan, tapi Tuhan dulu baru utusan Tuhan. Allahumma arifni nafsak. Ya Allah, kenalkan aku pada dirimu. Karena kalau aku sudah kenal kamu, maka baru nanti urusan utusanmu itu penting bagiku. Tapi kalau aku belum mengenalmu, maka utusanmu sama sekali tidak punya tempat dalam. Masa kita tidak percaya Tuhan, kemudian kita berbicara utusan Tuhan? Kan tidak mungkin itu. Secara logika tertolak itu. Ya, berarti masalah ma'rifatullah, kita mengenal Tuhan, ini masalah yang penting, yang fundamental. Ya, karena itu kalau kita tidak selesai di sini, maka banyak masyarakat itu bertuhan, tapi seakan tidak bertuhan. Jadi Tuhan itu cuma jadi sesuatu yang dia yakini karena memang fitrahnya, akalnya menuntut eh, bahwa Tuhan itu ada dan dengan mudah dia meyakini Tuhan, tapi kemudian dia belum mengenal dengan baik Tuhan itu. Sehingga Tuhan hanya menjadi sebuah teori ya, yang pemikiran yang dia yakini ya. Tapi tapi orang yang meyakini Tuhan ini, kita seakan tidak melihat kalau dia ini bertuhan. Bertuhan seakan tidak bertuhan. Jadi mayoritas umat manusia yang bertuhan ini, tapi pada kenyataannya mereka seakan tidak bertuhan. Mereka hidup dengan kemauan sendiri, dengan seenaknya sendiri. Loh, katanya bertuhan. Tapi kok kamu jalan sendiri? Kamu kok mengatur kehidupan sesuai egomu, sesuai kemauanmu, sesuai hawa nafsumu, sesuai hal-hal yang kamu inginkan. Loh, ini kamu tidak bertuhan ini. Pura-pura kamu bertuhan. Jadi orang yang bertuhan berarti seluruh warna hidupnya harus ilahi. Ya. Jadi aneh kalau ada orang, tapi kenyataannya, fakta dan realitanya adalah sebagian besar masyarakat bertuhan seakan tidak bertuhan. Maksudnya dia percaya kepada Tuhan, ya boleh jadi dia bahkan punya ritual-ritual untuk menyembah Tuhan, tapi tidak ada nuansa ilahinya dalam kehidupannya. Dia bertuhan, dia menyembah Tuhan, ibadah, sujud, rukuk, tapi menjalani hidup semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Jadi masalahnya, karena itu kan ada doa ini, Allahumma arifni nafsa. Kita diminta untuk melakukan pengenalan ulang kepada Tuhan. Agar Tuhan tidak menjadi sesuatu yang kita imani, tapi keimanan yang hanya cukup memuaskan pemikiran kita, ya. Hanya 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 puas secara teori, tapi dia tidak 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 merasuk dalam jiwa raga kita. Sehingga bertuhan tapi hidup semaunya sendiri. Ya, bertuhan tapi apa bukan kata Tuhan, apa kata dirinya.
apa kata kemauannya. Dan boleh jadi kita masuk dalam bagian ini, tidak sadar kita. Bertuhan. Ketika saya katakan kita, saya memasukkan diri saya ya. Bukan sok menjadi manusia yang memang sudah kehidupannya bernuansa ilahi. Nah, seharusnya setiap manusia yang percaya kepada Tuhan itu memang kehidupannya ya bernuansa ilahi, tidak semaunya sendiri. Ya. Dalam semua hal loh ya, dalam semua hal tidak. Nanti akan kita bahas. Kenapa kok harus dalam semua hal? Nah, doa ini akan kita dalami lebih jauh. Tapi memang harus kita urai seperti ini, harus kita apa namanya jabarkan seperti ini supaya makna, maksud dan tujuannya itu kita bisa mendapatkan lebih. Doa ini namanya doa dari seorang maksum. Ya. Ini doa yang punya banyak makna. Kita hanya mengungkap sebagian maknanya lewat kajian dalam durasi 1 jam ini. Dalam uh, rangkaian tema Tuhan Risalah atau Tuhan Agama dan Manusia. Berarti kita kembali kepada pembahasan utama kita. Bahwa kita diminta untuk mengenal Tuhan terlebih dahulu. Bahkan doa ini mengatakan, kalau ya Allah, engkau tidak kenalkan aku pada dirimu, aku tidak akan mengenal Rasulmu. Allahu Akbar. Berarti doa ini tidak mengatakan bahwa kamu itu mengenal Rasul dari Tuhan, bukan mengenal Tuhan dari Rasul. Nah, sekarang masuk pada pembahasan. Apakah kita sudah kenal Tuhan? Dan bagaimana kita mengenal utusan Tuhan dari Tuhan? Kita akan bahas sejenak ini. Allahumma arifni nafsak. Kita kita akan lewat kajian singkat ini kita akan merefresh, melakukan pengenalan ulang tentang Tuhan ini. Tuhan yang selama ini sudah ada dalam kehidupan kita ya. Bahkan sejak kita masih muda dan kita menyembahnya, kita beribadah padanya, kita menyebut-nyebutnya, kita zikir atas nama Tuhan. Setiap saat kita berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah, Subhanallah. Kita hidup dalam nuansa ilahi ya, lewat zikir-zikir ini. Sholat kita, puasa kita, ibadah-ibadah kita. Ya. Kemudian dalam keseharian kita setiap mau pergi, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa. Kemudian kita kalau salah, kita langsung astagfirullah. Ya, kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita berkata Subhanallah. Ya, atau bahkan Allah Akbar kalau ada kemenangan, ada keberhasilan. Ini kan betul-betul Tuhan itu hadir ya dalam keseharian kita. Nah, pada pagi hari ini kita ingin melakukan pengenalan ulang, berkenalan kembali dengan Tuhan. Sejauh apa sih kita mengenal Tuhan? Nah, kalau ada orang yang bertanya kepada kita, tanya kepada kita, apakah kamu mengenal Tuhan? Nah, Tuhan yang kita sembah sudah bertahun-tahun ini. Kalau ada yang tanya, Tuhan itu apa sih menurut kamu? Seperti apa Tuhan itu? Mungkin kita ini akan punya jawaban yang bermacam-macam dan mungkin ini bukan jawaban yang mudah untuk kemudian kita deskripsikan dalam kalimat-kalimat yang memang sudah ada dalam pemikiran kita. Pasti kita masih mikir jadi Tuhan itu nanti begitu nanti. Coba coba silakan. Ini sambil sambil kita membuat jawabannya dalam benak kita seperti apa sih Tuhan dalam keyakinan kita? Atau kamu kenal Tuhan ya? Tuhan seperti apa? Apa sih Tuhan dalam pandanganmu? Bagaimana kamu yakin tentang Tuhan itu? Sejauh apa kamu meyakininya? Ya. Jadi kita mencoba untuk, loh, ini sudah kita sembah bertahun-tahun loh ya. Jadi kalau ada yang tanya, bagaimana kamu mengenal Tuhanmu? Seperti apa sih Tuhan itu? Jadi Tuhan menurut kamu itu apa? Saya akan berikan jawabannya lewat hal-hal yang sederhana, yang sederhana. Jadi ini karena Tuhan itu adalah zat yang imaterial. Ya. Semua yang percaya Tuhan tidak pernah melihat Tuhan, tidak pernah mendengar Tuhan, ya. Tidak pernah
berkomunikasi langsung dengan Tuhan, kan enggak kan? Kita enggak pernah. Kita cuma yakin, ya. Kecuali kalau kalau di antara uh, yang ikut di majelis ini ya, ya keluarga besar majelis Mahal Abror ini ada yang pernah bertemu Tuhan, ya, berkomunikasi dengan Tuhan langsung. Nah, itu seharusnya dia yang isi kajian ini, bukan kita, karena dia punya hubungan langsung dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita mengenal Tuhan? Karena perintah doa ini atau permintaan doa ini, Allahumma arifni nafsak, ya Allah kenalkan aku pada diri. Nah, saya akan mengajak kita semua untuk mengenal Tuhan lewat kejujuran dan ketulusan. Jadi hari ini kita akan jujur-jujuran supaya kita kenal kepada Tuhan. Jadi sebenarnya kita mengenal Tuhan itu dan kita akan yakin seyakin-yakinnya kalau kita jujur dan tulus. Kalau kita benar-benar realistis, benar-benar objektif dalam membaca keberadaan ini, nanti kita bahkan kita akan kehilangan diri kita. Oke. Allahumma arifni nafsak. Ya Allah, kenalkan aku pada dirimu. Saya akan menjabarkan tentang ma'rifatullah ini lewat sebuah riwayat yang juga populer. Ini diterima oleh Sunnah dan Syiah. Dalam literatur Islam, riwayat ini punya tempat. Riwayat ini berkata seperti ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Haji. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Allahu Akbar. Kenapa? Loh iya kan. Kalau kita mau mengenal Tuhan, kita ini tidak punya pijakan yang paling dekat dengan diri kita ya kecuali diri kita. Kita ini mau apa-apa ya kita melihat dengan diri ya kan, berpikir dengan diri. Artinya semua ini muaranya adalah diri. Jadi riwayat ini mengatakan kalau kamu mau kenal Tuhan ya kamu mulai dari yang paling kamu ketahui. Apa yang paling kita kenali? Apa yang paling kita ketahui? Yang paling kita ketahui ya diri kita ini. Yang kita dengannya melihat, dengannya berpikir, dengannya mendengar, dengannya berbicara, dengannya kita, ini diri kita dan jiwa kita ini. Jadi kita tidak disuruh keluar dari diri kita, kamu berangkat dari dirimu. Coba kamu kenali ulang dirimu, nanti kamu akan mengenal Tuhan. Nah, bagaimana ada riwayat yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi langsung ini. Siapa yang benar-benar mengenal dirinya, maka dia langsung mengenal Tuhan. Nah, saya mau masuk dalam ma'rifatullah melalui riwayat ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Coba kita lakukan perenungan singkat. Ini riwayat ini mengatakan bahwa kalau saya kenal diri saya, maka secara automatically itu kita mengenal Tuhan. Kita akan buat simulasinya ya, dari diri ke Tuhan. Oke, saya minta semuanya ini menyimak. Ini bukan hal yang sulit ya, tapi hal yang boleh jadi kita belum pernah melewati pintu ini. Ini sangat sederhana karena kita mulai dari hal-hal yang sifatnya itu sudah tak terbantah. Bukan lewat pemikiran, bukan lewat argumentasi-argumentasi yang pelik, yang kita perlu apa itu kejelian. Enggak, kita tidak lewat pintu filsafat, tidak lewat pintu teologi, semua di tempatnya penting. Kita tidak hendak melecehkan atau meremehkan dunia teologi, dunia filsafat itu penting di tempatnya semua. Nah, tapi kita lewat pintu yang sederhana, lewat pintu yang untuk semua manusia. Cukup manusia ini jujur. Kembali kepada riwayat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana ini prosesnya? Kita buat simulasi sekarang. Tapi syaratnya jujur. Jujur dan tulus. Tidak boleh berdusta. Gitu. Sekarang, kalau kita kembali kepada diri. Diri kita ini kan ada sisi batin, ada sisi lohir.
Ya, ada yang tampak, ada yang bisa dilihat, ada yang nggak bisa dilihat. Seperti namanya apa yang ada dalam hati kita, perasaan kita itu nggak tampak. Orang lain nggak akan tahu itu. Ya, orang itu bahkan bisa dia meskipun dia tersenyum, dia tertawa-tawa, sementara pada hakikatnya dia sedih. Orang bisa nggak tahu. Itu sesuatu yang batin dalam diri kita. Jadi diri kita ini sudah ini juga juga apa namanya itu mudah kita pahami bahwa dalam diri kita ini ada yang tampak, ada yang tidak tampak, ada yang gohir, ada yang batin. Yang gohir ya yang orang lihat ya warna kulit kita, wajah kita, ya rambut kita, ya postur kita, suara kita itu gohir. Tapi pemikiran kita, apa yang terlintas dalam pemikiran, dalam benak, dalam hati, nggak tahu. Orang lain nggak tahu, hanya kita yang tahu. Jadi, mari kita mengenali zahir dan batin kita. Yang kata riwayat, kalau kita mengenali diri kita, automatically kita mengenal Tuhan. Bagaimana itu? Simulasinya seperti ini. Ayo kita kembali kepada jiwa raga kita. Zahir dan batin kita. Saya akan buat pertanyaan seperti ini. Kalau kita kembali kepada diri, dan kita membaca diri secara jujur, dan kita bertanya kepada diri, apa yang benar-benar milik saya ini? Jujur loh ya. Ini silakan ikut merenungkannya. Ya, karena ini sangat 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 berpengaruh dalam kehidupan kita nanti. Mari kita tanya diri kita, tanya kepada diri. Jadi ini ini sudah bukan perdebatan, sudah ini kita dengan diri kita. Masa kita mau sombong sama diri kita? Kan jadi aneh nanti akhirnya. Masa kita mau berdosa sama diri kita? Jadi aneh nantinya. Jadi kita dengan diri, dikembalikan kepada diri. Mari kita melakukan dialog dengan diri kita. Hei kamu manusia. Manusia itu dengan keseluruhan kita loh ya. Keseluruhan diri kita ini. Lahir batin. Gohir batin. Mari kita tanya, apa yang benar-benar milik saya ini? Mana dalam wujud saya, dalam keberadaan saya, yang itu milik saya. Kreasi saya, yang bukan gift, yang bukan pemberian, yang bukan anugerah. Ya, sambil saya bertanya dan mengulang pertanyaan ini ya, karena ini tidak interaktif ya, karena saya sedang menyampaikan materi, tapi saya minta untuk kita uh, menyelami pertanyaan ini sambil kita bertanya apa yang milik kita, apa yang kreasi kita, apa yang benar-benar milik kita, mana dalam diri kita ini baik yang zahir maupun yang batin yang bukan pemberian, yang itu milik kita beneran itu bukan pemberian. Ini kan tadi kita hendak memaknai riwayat man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya dengan jujur, maka dia akan mengenal Tuhan. Pertanyaan tadi kalau kita jawab dengan jujur, ya enggak ada. Semuanya pemberian. Enggak ada yang milik kita. Enggak ada yang milik kita. Seluruh wujud kita ini, seluruh eksistensi kita ini, itu semuanya gift, semuanya anugerah, pemberian. Enggak ada yang milik kita. Ya, berarti yang hakikatnya ada itu kita atau yang memberikan kepada kita, sang penganugerah itu. Jawabannya kalau kita jujur juga mudah. Yang sebenarnya ada itu yang ya yang memberikan kamu keberadaan. Kamu ini kan kalau kembali kepada dirimu, sudah tidak usah orang lain, ya. Sudah jujur-jujuran kamu bicara dengan dirimu, coba kamu cari dalam dirimu mana yang betul-betul punyamu, kreasimu. Tidak ada, semuanya anugerah. Kita tidak ikut-ikut. Kita tidak ikut kapan kita ada, kita tidak ikut menentukan. Kita ada sebagai apa, kita tidak ikut menentukan. Ya. Kita dari gender apa, kita tidak ikut menentukan. Saya ini nanti lahir dari etnis apa, tidak ikut menentukan. Dari ras apa, tidak ikut menentukan. Ini pertanyaan serius loh ya. Dan kita bertuhan kalau jujur seperti ini nanti semua nilai itu benar-benar akan kita lakukan
Karena memang kita menyadari siapa diri kita. Bahwa kita tidak punya apa-apa. Jadi manusia ini keburu merasa memiliki dirinya. Sehingga dia semau-maunya. Kenapa manusia semau-maunya? Karena dia merasa ini miliknya. Padahal dalam kehidupan sosial, ya, kita ini paling marah kalau ada orang itu menggunakan milik kita tanpa izin. Kita marah kalau tiba-tiba ada orang masuk rumah kita, kemudian langsung dia masuk ke dapur, makan, kemudian dia masuk ke kamar mandi, mandi, kemudian dia pakai pakaian kita, kemudian dia tidur di kamar kita, ya, kemudian dia keluar dengan kendaraan kita, ya. Kalau dia laki-laki, kemudian dia gandeng istri kita, kalau dia perempuan, kemudian dia gandeng suami kita, kita marah. Kalau ada orang tiba-tiba masuk rumah kita seperti itu. Kenapa kita marah loh? Kamu ini siapa? Kok bisa kamu masuk wilayahnya orang, rumahnya orang, miliknya orang, kamu gunakan fasilitas milik orang lain. Fitrah setiap manusia itu marah kalau ada orang mengambil atau menggunakan milik orang lain. Dianggap pencuri atau perampas. Atau kalau ada orang arogan masuk rumah kita kemudian menggunakan, ya kita kemudian disuruh keluar dari rumah kita, kemudian dia duduki rumah kita. Ya kita anggap ini 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 perampok, ini little Zionis ini. Tapi kita tidak sadar, ya, dalam hubungannya dengan Tuhan kita sudah lama tanda kutip berpredikat sebagai sebagai pencuri, ya. Karena kalau kita jujur, man arafa nafsa faqad arafa robba tadi itu, kalau kita jujur, ternyata semua ini pemberian. Jadi bukan milik saya, diri saya ini, saya diberi semua ini. Ya, kecuali kalau ada di antara kita yang ngomong, enggak, saya sendiri yang menciptakan mata ini. Saya sendiri yang milih warna rambut ini. Saya sendiri yang menentukan apakah saya laki atau perempuan. Nah, itu baru aneh. Kalau ada yang begitu, ya pasti berarti ada gangguan dalam jaringan yang ada di sekitar otak ini. Berarti dia bermasalah dia. Ya, jadi mengenal Tuhan itu cukup kita jujur memahami diri. Ternyata kalau kita menelaah diri kita ini, kita kehilangan diri. Tidak ada yang punya saya itu. Semuanya pemberian. Berarti pemilik sejati diri saya siapa? Dia yang mencipta saya, bukan saya. Saya tidak ikut-ikut. Satu helai rambut saya tidak ikut desain. Jadi ini bukan doktrin. Ini kita jujur-jujuran. Kita jujur memahami diri. Nah, ketika kita jujur memahami diri, kita benar-benar sampai bahwa ini bukan milik saya ini. Ya, saya tidak ikut-ikut. Dalam lahir dan batin saya tidak ikut-ikut. Semuanya ini gift. Semuanya ini anugerah. Semuanya pemberian. Man arafa nafsa. Jadi kalau kita mengenal diri, kita justru kehilangan diri. Karena kita tidak punya diri kita ini. Ini bukan saya ini. Saya tidak menciptakan diri saya. Saya bahkan tidak pernah punya pikiran saya mendesain mau mencipta manusia, mau mencipta saya. Tidak pernah. Dari satu pemahaman ini, kesadaran ini saja, cukup kita bahwa berarti ini bukan milik saya ini. Diri saya bukan milik saya. Diri saya yang milik yang mencipta saya. Atau yang biasa kita istilahkan dengan kata Tuhan itu. Kita tidak perlu kenal Tuhan, tapi kita memahami bahwa yang pasti saya ini bukan saya. Ini tidak ada sayanya. Ini dalam diri saya tidak ada sayanya. Ada kekuatan lain. Itu realita itu. Kita tidak perlu mendeskripsikan Tuhan dulu ya. Tidak. Kita ini cukup bahwa ketika saya menelaah diri saya, ternyata saya tidak ada. Saya tidak ikut saya. Tidak ikut-ikut saya. Semuanya gift. Semuanya anugerah. Berarti yang hakiki dalam diri saya adalah giver. Sang penganugerah itu. Yang kemudian kita istilahkan dengan Tuhan. Yang pasti bukan diri saya. Berarti ada yang lebih hakiki daripada diri saya. Saya tidak ikut-ikut.
Satu sel saya ini ikut nyiptakan. Bahkan satu pun dari kebutuhan-kebutuhan primer dalam kelangsungan hidup saya tidak ikut nyiptakan. Saya tidak ikut nyiptakan oksigen, saya tidak ikut nyiptakan cahaya. Karena ini kalau kalau saya tidak ada oksigen, kita napas saja tidak bisa. Jadi kita ini ketika ada, kita juga punya punya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Yang kalau tidak ada, kita tidak bisa melangsungkan kehidupan. Kita setiap saat perlu napas. Apakah kita ikut nyiptakan oksigen? Tidak ikut. Kita untuk bisa paham, bisa kita perlu cahaya. Apakah kita ikut nyiptakan cahaya? Tidak ikut. Kita untuk mendengar harus ada gelombang suara. Ikut menciptakan gelombang suara? Tidak ikut. Tidak ikut semuanya kita. Tidak ikut. Bahkan kebutuhan-kebutuhan primer dalam kelangsungan hidup kita, kita juga tidak ikut. Kita perlu minum, ikut nyiptakan air? Tidak ikut. Kita perlu makan. Kamu nyiptakan tanaman-tanaman itu? Tidak ikut juga. Jadi benar-benar kalau orang itu merujuk pada dirinya, dia kehilangan dirinya. Tidak ada yang miliknya. Semua milik giver itu. Semua milik Tuhan itu. Nah, dari sini, dari sini kita akan memahami doa yang lebih jauh. Memang perlu keterangan yang agak panjang lebar seperti ini dalam rangka kita sampai pada pemahaman yang benar-benar itu jujur-jujuran, tulus-tulusan ini. Jadi kita benar-benar, ya Allah ternyata saya. Nah, ya. Karena itu dalam doanya dikatakan, fa innaka illam tu'arrifni nafsak lama arif rasulah. Karena kalau engkau tidak kenalkan aku pada dirimu, ya Allah, aku tidak akan mengenal Rasulmu. Bagaimana ini kaitannya? Kaitannya seperti ini. Jadi tadi, ketika kita sudah mengenal Tuhan, ya dari man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Jadi memang Tuhan itu sudah mencipta kita, bahkan kalau kita mau menelaah diri kita, kita akan langsung ke Tuhan. Jadi diri kita ini narik kita ke Tuhan, tidak bisa kemana-mana. Semudah itu. Jadi tadi kan, jadi kalau kita telusuri diri kita, ternyata kita kehilangan kita. Tidak ada kita, yang ada pemberi, pencipta kita yang ada. Kita tidak ada, tidak ikut-ikut kita. Saya ini hilang nanti akhirnya. Kalau saya memahami diri, saya kehilangan diri. Karena tidak ada yang milik saya. Tidak ada yang kasih saya. Semuanya anugerah. Berarti sekarang saya mau mau tanya pertanyaan ini. Kalau ada, kalau tiba-tiba pagi hari kita buka rumah kita itu, di depan pintu kita ada uang cash 1 miliar. Mari ya, ini simulasi juga. Kita pagi hari buka rumah kita ada uang 1 miliar. Coba apa yang pertama kali terjadi dalam proses pemikiran kita ketika kita tiba-tiba buka pintu ada uang 1 miliar? Apakah langsung kita ambil, kemudian kita belanjakan kayak tidak ada apa-apa gitu, kita ambil biasa begini, kemudian langsung kita belanjakan, kita pakai, atau kita ambil, kita masukkan ke rekening kita, atau enggak, langsung kita 1 miliar. Siapa yang naruh di sini? Ini punya siapa ini? Ya pastilah. Proses yang alami itu ketika tiba-tiba di depan pintu rumah kita itu ada uang cash 1 miliar. Kita sebelum menggunakannya, kita tanya ini milik siapa, dari siapa? Siapa yang ngasih ini? Tapi kebanyakan kita dalam hidup ini, kita itu seperti orang yang kalau menemukan uang 1 miliar di depan pintunya dan dia tidak tahu siapa dia, langsung kayak tidak ada apa-apa. Dia langsung diambil, langsung ditaruh, kayak tidak ada apa-apa. Kemudian dia pakai uang itu. Tidak terjadi apa-apa. Dia tidak pernah terpikir siapa yang ngasih, dari mana, siapa yang naruh, untuk apa. Kebanyakan kita begitu. Nah, kita tadi yang sudah mengenal, ya, jadi kita bukan dapat 1 miliar ya, kita dapat seluruh jiwa raga ini. Kebanyakan manusia langsung gunakan diri itu, dipakai semua maunya. Dia tidak tanya ini siapa yang ngasih saya ini. Ini saya sampai ada ini, siapa dalangnya ini. Banyak manusia begitu. Ini berarti kan kalau kita tidak ikut-ikut, berarti kan bukan milik kita diri kita. Kalau bukan milik kita,
Yes, kalau kamu gunakan yang bukan milikmu, kamu sedang mencuri kamu. Tidak sadar kita ini seringkali kita kita persis hidup seperti, mohon maaf kalau pakai bahasa kasarnya, maling, pencuri. Kenapa? Karena kita menggunakan yang bukan milik kita, semau kita. Padahal renungan tadi mengatakan bahwa tidak ada yang milik kita, semuanya anugerah. Nah, kalau akal itu berjalan, kalau ketulusan dan kejujuran itu ada, maka kita tidak berani. Seperti orang yang dapat uang dari tidak berani dia gunakan uang itu. Ini milik siapa dulu? Biar jelas saya tahu ini. Ini ada apa kok tiba-tiba di rumah saya ini? Kita pastikan dulu ini ceritanya 1 miliar ini apa ini. Nah, kita dapat yang tak terhingga, keberadaan ini, zahir batin ini, pemikiran ini, hati ini. Oh, wujud kita manusia ini adalah wujud yang luar biasa. Nah, jadi manusia seharusnya dia tidak menggunakan dirinya semau-maunya. Ya, jadi doa ini kalau kita mau berjalan secara secara jujur dan tulus ya tentang tentang cerita diri ini, keberadaan diri ini, maka ketika manusia sudah memahami bahwa dia tidak punya apa-apa dan tidak ada yang miliknya, lewat man arafa nafsah faqad arafa rabbah, berarti sebelum dia menggunakan dirinya, yang paling penting dia cari adalah siapa dalang di balik keberadaan saya ini. Kita mau tanya, loh, dari mana diri saya? Siapa saya ini? Siapa yang memberikan saya semua ini? Itu kalau manusia akalnya berjalan, dia pasti dia akan mencari siapa dalang di balik diri saya. Karena dia bukan siapa-siapa. Dia hanya penerima anugerah. Anugerah apa? Anugerah seluruhnya. Seluruh keberadaannya anugerah. Tidak ada yang milik kita. Jadi kalau orang mau mengenal dirinya secara jujur, dia akan kehilangan diri. Yang ada adalah bahwa semua ini adalah saya dapat dari sang penganugerah. Sekarang saya mau tanya. Berarti yang paling penting kita hubungi dalam kehidupan ini, itu siapa? Apakah orang-orang yang seperti kita atau siapa dalang di balik keberadaan diri saya? Ya tentulah yang paling penting dalam kehidupan ini, dalam keberadaan adalah siapa dalang di balik diri saya. Bahkan diri saya tidak penting, karena diri saya tidak punya apa-apa. Saya ini tidak penting. Karena saya tidak ikut-ikut, saya tidak ikut punya ini. Saya tidak ikut punya diri saya. Ketika saya tidak ikut punya diri saya, berarti yang hakikinya perlu kita datangi, perlu kita hubungi adalah dalang di balik keberadaan diri saya. Dari sini kemudian manusia, ini kan proses mencari Tuhan. Ini padahal ini sudah kita alami juga ya, dalam perjalanan hidup sudah kita alami. Cuma kita kita tidak serius. Pokoknya pokoknya kenal, pokoknya beragama, pokoknya bertahan ya. Pokoknya jadi akhirnya normatif kehidupan kita. Dan di situ kita lebih dominan daripada yang menciptakan kita ini. Jadi pemilik hakiki tidak dominan dalam kehidupan kita. Kita yang dominan, ego kita yang dominan. Nah, ketika ego kita yang dominan, itu kita sedang mencuri. Nah, nah, manusia yang ingin mengenal Tuhan ini, yang ingin memahami siapa dalang di balik keberadaannya ini, itu kemudian kalau kita mau jujur, kalau kita ini akhirnya bisa berkomunikasi langsung dengan sang dalang, ya, dalang keberadaan diri kita ini, ya kita tidak perlu rasul lah. Kenapa kok kemudian konsep kerasulan? Kenapa kemudian kita berusaha mencari utusan Tuhan? Karena kita tidak bisa realitanya. Ini semuanya realita. Realitanya. Realita pertama, saya tidak memiliki apapun dalam diri saya. Berarti pemilik hakiki adalah dalang.
di balik keberadaan diri saya. Ketika saya memahami bahwa yang hakiki adalah dalang itu, maka saya berusaha untuk yang paling penting dalam hidup saya ya dalang itu. Makanya saya berusaha untuk memahami siapa dalang itu. Nah, kita ketika ingin membangun komunikasi langsung dengan dalang itu tidak bisa kita. Kenyataannya tidak bisa kita. Kenyataannya kita semuanya anugerah. Kenyataannya kita tidak bisa berhubungan langsung dengan sang penganugerah itu. Giver itu. Tidak bisa kita. Karena tidak bisa, maka kita mencoba untuk mencari siapa yang bisa. Dan karena itu kan proses kerasulan, kenabian ini kan karena ada orang-orang yang kemudian diutus oleh Tuhan dan dia ingin menjawab tentang apa yang menjadi pertanyaan kita. Ketika manusia paham dari man arafa nafsa faqad arafa rabbah, ketika dia mengenal Tuhannya dan dia mau menghubungi Tuhan dan dia tidak bisa, maka Tuhan menyediakan orang-orang yang bisa menjadi konektor antara manusia dan Tuhan. Prosesnya para nabi diutus ya dengan bukti-bukti tertentu sehingga kita juga sudah sama Tuhan sudah diberi perangkat ya, sudah diberi sedikit fungsi untuk kita memahami mana utusan Tuhan dan mana yang bukan, mana yang asli, mana yang palsu. Kita juga sudah diberi perangkat lengkap untuk kita memahami mana yang hak, mana yang batil. Kita sudah diberikan perangkat itu. Jadi memang kita mengenal utusan itu dari Tuhan. Karena saya mengenal kamu, wahai Tuhan, maka saya karena tidak bisa langsung berhubungan denganmu, otomatis saya mencari siapa yang bisa berhubungan dengan dalang di balik keberadaan diri saya itu. Nah, itu kemudian konsep kenabian dan kerasulan itu muncul. Ya. Nah, dengan keterangan yang cukup panjang lebar ini, kita akan kembali kepada doa untuk kita bisa pahami maknanya lebih lebih luas lah. Allahumma arifni nafsak. Ya Allah, kenalkan aku pada dirimu. Ya. Dan tadi sudah kita bahas panjang lebar ya, tidak perlu saya ulang. Kenapa? Fa innaka illam tu'arifni nafsak lama arif rasulat. Karena kalau seandainya engkau tidak mengenalkan aku pada dirimu, maka anda akan berpikir untuk mencari orang yang bisa menghubungkan aku denganmu, wahai Tuhan. Ketika aku mengenalmu, maka aku tahu bahwa semua ini adalah anugerah darimu. Karenanya aku ingin ingin berhubungan denganmu karena yang paling penting dalam wujudku adalah engkau, wahai Tuhan. Dan realitanya kita tidak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Kecuali kalau kita nabi. Realitanya kita tidak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Makanya kita mencari, ya kemudian kita dipertemukan dengan orang-orang yang mengaku ya bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Dari situ kemudian kita membangun hubungan dengan sang penganugerah tadi. Dan memang kita akan mencari utusan Tuhan setelah kita meyakini tentang Tuhan tadi itu. Fa innaka illam tu'arif min nafsak lam a'rif rasulah. Doa tidak berhenti di sini, doa berlanjut. Sebelum saya lanjutkan doa ini, kita telah sampai pada sebuah kesimpulan ya bahwa kenapa kita harus berhubungan dengan Tuhan dan karena kita sendiri tidak bisa maka kita harus berwasilah dengan konektor yang kemudian dalam istilah disebut rasul ataupun nabi utusan Tuhan itu ya karena kita kita ingin tahu ya, engkau ciptakan saya ini untuk apa? Karena kalau kita menggunakan jiwa raga ini semau kita, berarti kita sedang mencuri. Ini bukan milikmu, kok kamu gunakan semau-maumu. Sama seperti uang 1 miliar tadi itu ada di depan rumah kita, kemudian langsung kita pakai. Kita nggak tanya ini milik siapa, dari siapa, untuk apa. Ya. Kebanyakan manusia itu begitu. Langsung digunakan dirinya. Digunakan matanya, digunakan telinganya. Enggak. Tapi kalau kita mau memahami diri secara jujur dan tulus, ini bukan milik saya, semuanya pemberian. Manusia yang jujur dan tulus itu dia tidak mau gunakan matanya ini semau maunya, tidak mau gunakan telinga semau maunya, karena dia tahu ini bukan miliknya, ini pemberian. Manusia yang benar-benar sehat ya secara pikiran dan fitrah, seorang arif,
Makanya disebut arif. Arif itu kan dari kata ma'rif, Allah ma'arif nih. Manusia itu tidak akan semau maunya ketika dia sudah arif, ketika dia sudah mengenal Tuhannya, dia tidak bakal semau maunya karena dia sadar bahwa bukan miliknya ini, bukan milik saya. Sebab kalau dia gunakan dirinya semau maunya, dia sama dengan para pencuri itu, tidak ada bedanya dia. Kenapa manusia berhati-hati dalam menggunakan mata, telinga, lisan? Karena dia sadar bahwa ini bukan milik saya, ini pemberian. Saya mau tahu yang beri saya ini apa maunya. Jadi dia sadar bahwa ini bukan miliknya. Jadi penghambaan itu bukan terpaksa, penghambaan itu memang realitas eksistensi kita itu adalah hamba. Karena memang kita tidak punya apa-apa, semuanya pemberian. Jadi manusia yang arif, yang mengenal dirinya, dia tidak mau sembrono menggunakan dirinya karena dia tahu bukan miliknya. Dia tidak mau menjadi pencuri. Dia tidak mau menggunakan sesuatu yang bukan haknya. Ketika saya diberi telinga, diberi mata, diberi otak, diberi semuanya, dia bertanya, untuk apa kamu berikan semua ini? Mata melihat apa yang boleh saya lihat, apa yang tidak boleh saya lihat. Telinga mendengar apa yang boleh saya dengar, apa yang tidak boleh saya dengar. Dia dikasih apa yang saya boleh omongkan, apa yang tidak boleh saya omongkan. Dia dikasih hati-hati ini boleh saya pakai apa saja. Nanti agama mengajarkan hati itu tidak boleh kamu pakai untuk mendendam, mengiri, menyombong, ya. Bahkan hati ini diatur sama Tuhan karena ini milik Tuhan. Kita tidak boleh gunakan sembarangan hati ini. Manusia yang sampai pada pemahaman ini secara jujur, dia akan menjadi seorang arif. Kalau dia arif, ya dia tidak bakal dia gunakan dirinya semau-maunya. Tidak. Dia tahu ini bukan miliknya. Karena begitu dia semau-maunya, maka dia langsung menjadi pencuri. Dia menyadari bahwa dirinya pencuri. Dia tidak mau jadi pencuri. Oh ini bukan milik saya kok. Ya dikasih semua ini, fisik, zohir dan batin ini, jiwa dan raga ini, bahkan dia tidak mau menggunakan raganya semaunya. Kalau dia punya keinginan untuk makan dan minum, dia tanya, apa yang boleh saya makan? Apa yang boleh saya minum? Bagaimana cara saya makan? Bagaimana cara saya minum? Ketika dia punya hasrat ini, bagaimana saya menyalurkannya? Apakah semua maunya? Tidak, semuanya dia tunggu. Makanya dia mencari, karena dia kenal Tuhan, maka dia mencari ini siapa sih yang menjadi penghubung antara saya dengan Tuhan. Kenapa kau cari penghubung? Karena dia sendiri tidak bisa. Kalau kita sendiri bisa, kita tidak perlu penghubung. Makanya kayak Rasul, ya Rasulullah. Dia tidak perlu cari Rasul lagi, tidak perlu. Dia langsung dengan Tuhan. Nah, kenapa kita uh, harus apa namanya harus ke Tuhan karena kita tidak bisa melakukan hubungan langsung dengan Tuhan. Nah, doa ini berlanjut, ya. Allahumma arifni rasulak. Ya Allah, kenalkan aku pada rasulmu. Kenapa? Dikasih alasan. Fa innaka illam tu'arifni rasulak lam a'rif hujjatak. Karena kalau aku tidak kenal rasulmu, maka aku tidak kenal siapa hujjah atau pelanjutnya. Memang, ya. Jadi kalau kita berbicara berpikir secara sederhana, kita itu berhubungan dengan Tuhan dengan utusan Tuhan. Nah, satu utusan Tuhan ini kalau kita sudah menemukan utusan Tuhan, maka yang berikutnya kita tinggal tanya kepada utusan Tuhan yang sebelumnya ini. Makanya contoh semuanya. Nabi Adam itu akan mengenalkan kepada masyarakat di zamannya siapa hujjah Allah setelah dia. No, dia akan mengenalkan kepada masyarakatnya siapa hujjah Allah setelah dia. Dan begitulah seterusnya. Ya, jadi dari mana kita mengetahui hujjah Allah setelah seorang hujjah? Katakanlah kita kenal hujjah Allah A namanya. Bagaimana kita mengenal pelanjut dia ya dari dia. Kamu tidak usah nyari lagi sendiri sudah. Oh, kamu sudah kenal utusan Tuhan. Siapa setelahnya ya kamu tanya kepada ini ya. Ini bahkan tidak perlu kamu tanya. Ini sudah harus menjelaskan siapa hujjah Tuhan setelah dia. Karena itu kalau kita lihat sejarah para nabi itu para nabi selalu akan memberikan kabar gembira tentang nabi setelahnya.
Dia akan menjelaskan, dia akan menceritakan siapa nanti hujjah setelah aku. Dalam cerita Musa, dalam cerita Isa, ya kan. Makanya kan dalam 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 Injil itu ada banyak ayat tentang bahwa Nabi Isa mengabarkan tentang Nabi setelahnya. Dan memang begitulah. Ya, kalau kita telusuri ya cerita para nabi ini itu satu nabi sebelum dia dia apa namanya itu eh, meninggal ya sebelum dia wafat dia sudah mengenalkan kepada masyarakat siapa pelanjutnya, siapa hujah Allah setelah dia. Dan begitulah cerita kenabian dan kerasulan itu. Karena apa? Karena kalau seandainya hujah Allah ini tidak mengenalkan siapa yang berikutnya ya kita akhirnya mencari lagi kita tidak kenal. Nanti dikatakan Allahumma arifni rasulak fa innaka illam tu'arifni rasulak lama arif hujjatak. Jadi kalau kita sudah kenal rasul, hujah berikutnya atau rasul berikutnya itu kita kenal dari rasul ini. Nah, kita kembali kepada uh, kita sebagai sebagai umat Islam. Umat Islam akhirnya pada zaman tertentu dia sudah mengenal rasulnya yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Ya, dan rasul kita tahu kan, rasul meninggalkan umat ini. Dia hidup sejak masa kerasulan atau sejak diutusnya sebagai rasul ya yang di usia ke-40 itu setelah bi'tsah itu dia hanya hidup 13 tahun bersama umat Islam di Mekah dan kemudian 10 tahun di Madinah dan kemudian beliau meninggalkan dunia. Beliau wafat. Nah, Nabi ini bertanggung jawab untuk mengenalkan siapa yang harus saya rujuk setelah kamu wahai Muhammad. Kalau kamu hujatullah ya, siapa hujah Allah? Siapa penghubung kami dengan Tuhan setelah kamu? Sebagaimana rangkaian para nabi itu juga begitu. Menjelaskan, kalau dia mau meninggalkan umatnya, dia akan menunjukkan siapa yang harus kalian ikuti setelah aku. Hujah Allah setelah aku ini kan, hujatullah itu kan kadang bisa seorang rasul, kadang bisa seorang nabi, bisa dia rasul dan nabi juga, bisa seorang wasi, bisa seorang imam. Ya, pokoknya intinya dia perwakilan Tuhan, hujatullah. Harus ada itu. Karenanya dalam doa ini, Allahumma arifni rasulak. Ya Allah, kenalkan aku pada rasulmu. Karena kalau aku tidak mengenal Rasulmu, maka aku tidak akan tahu pelanjutnya siapa. Jadi, kalau kita mau tahu siapa yang harus kita rujuk pasca Rasul, ya kita harus cari yang dikatakan Rasul. Rasul mengantar kita kepada siapa? Siapa hujah Allah yang ditunjuk oleh Rasul? Doa berlanjut. Ya, ini kita sudah mulai sampai pada, ini kan kita masih masih mukadimah ya untuk membuka apa namanya itu pembahasan tentang Tuhan, risalah uh, dan manusia. Allahumma, doa berlanjutkan. Allahumma arifni hujjatak. Ya Allah, kenalkan aku pada hujahmu. Sekarang, supaya makna ini kita pahami dengan seksama, saya mau bertanya dulu. Mari kita membuat pertanyaan. Cukup enggak kita ini setelah kita mengenal sebaik-baik Nabi Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baik risalah yaitu Al-Quran yang sampai dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Masihkah kita perlu kepada orang lain setelah kita mengenal sebaik-baik manusia dan sebaik-baik risalah? Pertanyaan ini. Karena kan orang itu berhenti di sini ketika dia sudah mengenal sebaik-baik utusan yaitu Muhammad bin Abdullah dan sebaik-baik kitab suci yaitu Al-Quran sudah berhenti mereka. Selesai sudah tidak perlu yang lain. Selesai. Akhirnya mereka beragama sudah dari ini. Loh, saya mau tanya sekarang, cukup enggak kita itu beragama? Coba ini kita tanya dulu diri kita. Cukup enggak kita ini beragama dan bertuhan setelah kita mengenal sebaik-baik manusia, bahkan sebaik-baik rasul dan sebaik-baik kitab suci Al-Quran? Masihkah kita perlu orang lain? Pertanyaan ini kalau kita tanya begini, pastilah kita di awal akan mengatakan ya cukup lah.
Orang kita sudah kenal sebaik-baik manusia dan kita sudah mengenal sebaik-baik kitab suci. Jadi kita tidak perlu orang lain. Karena yang lainnya itu di bawahnya Muhammad. Yang lainnya di bawahnya Al-Quran. Ya, Muhammad kan juga ada riwayat-riwayat atau hadis-hadis sabda-sabda Muhammad kan. Ketika saya katakan Muhammad, sabda-sabda Muhammad juga ikut di sini. Apakah kita masih kurang? Setelah kita mengenal Muhammad, sabda-sabda Muhammad, seseorang yang layan tiku anil hawa, in huwa illa wahyun yuha, dan setelah kita mendapatkan sebaik-baik kitab suci, tidak ada tandingannya, one and only. Muhammad ini one and only, Al-Qur'annya juga one and only, tidak ada yang lain. Dan sampai sekarang masih memegang sisi ijaz, masih mukjizat. Dua hal itu, Rasul dan Al-Quran, mukjizat. Tanyaan, cukup enggak kita dengan Muhammad sebaik-baik Rasul dan Al-Quran sebaik-baik kitab suci? Cukup apa enggak? Jawabannya. Kita lihat doa ini ya. Ternyata jawabannya, kalau kita mau diminta untuk menjawab mungkin ya cukup lah. Karena semuanya di bawah Al-Quran dan semuanya di bawah sabda Nabi dan semuanya di bawah Nabi. Tidak ada kan yang lebih unggul daripada Rasul kan? Tidak ada kan yang lebih unggul daripada Al-Quran? Tidak ada kan yang lebih unggul daripada sabda Nabi? Tidak ada kan loh. Mau mencari apa lagi kamu? Kamu sudah sampai pada sebaik-baik manusia dan sebaik-baik kitab suci. Sebaik-baik Nabi dan sebaik-baik kitab suci. Kamu nyari orang lain ngapain? Memang di permukaan seakan-akan, ya tidak perlu lah. Karena kita sudah sampai kepada yang terbaik. Sosok terbaik, rasul terbaik, kitab suci terbaik. Agamanya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Ya kenapa kita cari yang lain? Enough, cukup sudah ini. Berhenti kita sudah. Karena yang akan datang ini semuanya di bawah Muhammad. Doa ini mengatakan tidak cukup dan diberikan alasannya. Ini yang sebagai penutup ya pada hari ini ya. Allahumma, kita kan sudah selesai kan. Kita ini kan tadi kan kita kan tidak semuanya kita mau ajarkan dari nol kan. Ini kan kita ini sudah melakukan perjalanan panjang dalam beragama ini. Tapi kan kita ingin bahkan kita ingin mengenal Tuhan kembali, mengenal diri kembali, memahami agama ini kembali. Supaya apa? Supaya kita ketika beragama itu benar-benar kita beragama dengan keyakinan yang kita sendiri paham. Kita tidak boleh bergeser dari sini. Oke. Kita tahu dan seluruh umat Islam sepakat ini bahwa uh, risalah terakhir adalah Al-Quran, agama yang sudah sempurna, tidak perlu ditambahi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina. Dan rangkaian Nabi juga sudah ditutup dengan Khotamul Anbiya wal Mursalin. Ya, ditutup oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Selesai sudah. Kerasulan dan kenabian berakhir pada sosok manusia terbaik yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya, pertanyaannya, apakah cukup dengan Muhammad dan Al-Quran untuk kita bertuhan dan beragama? Jawaban sederhana, cukup. Karena tidak ada yang lebih unggul daripada Al-Quran dan Muhammad. Tapi doa ini mengatakan tidak cukup. Loh kok bisa tidak cukup? Ya, ini yang saya mohon izin di bagian akhir. Saya tidak tahu, masih ada waktu enggak ini untuk saya jelaskan yang bagian akhir ini. Atau Sih Ustadz, kita, selesaikan aja Ustadz. oke. Lanjutan doa ini mengatakan tidak cukup. Bukan berarti ada manusia yang lebih baik daripada Muhammad. Bukan berarti ada teks yang lebih baik daripada Al-Quran. Bukan berarti ada sabda yang lebih baik daripada sabda-sabda Muhammad. Tidak. Bukan begitu. Kita lihat ini ya. Allahumma arifni rasulak. Ya Allah, kenalkan aku pada Rasulmu. Fa innaka illam tu'arifni rasulak lam a'rif hujjatak. Karena kalau engkau tidak kenalkan aku pada Rasulmu, aku tidak akan kenal siapa pelanjutnya, siapa hujjah setelahnya. Tadi kan saya katakan kan bahwa wakil Tuhan itu tidak harus Nabi, tidak harus Rasul. Jadi siapapun yang uh, bisa
membangun koneksi dengan Tuhan itu adalah hujjatullah. Nah, hujjatullah kadang seorang nabi, kadang seorang rasul, ya, kadang seorang wasi, kadang seorang imam, ya. Intinya orang yang punya sambungan langit, perwakilan Tuhan lah. Doa ini mengatakan, ya Allah kenalkan aku pada Rasulmu, dalam hal ini kan kita mengerucut pada Muhammad bin Abdullah. Oke, kita sudah kenal dengan Muhammad. Kita sudah kenal dengan Al-Quran. Tapi kemudian kita mengatakan bahwa kalau seandainya engkau tidak kenalkan aku pada Rasul, maka aku tidak akan kenal, maka aku tidak akan kenal hujahmu. Siapa pelanjutnya? Loh, kenapa pelanjut Nabi ini sedemikian pentingnya? Jadi kan ini kan ingin menjawab, apakah sebaik-baik manusia dan sebaik-baik kitab suci tidak cukup? Jawabannya di sini. Allahumma arifni hujjatak. Ya Allah, kenalkan aku pada pelanjut Rasulmu. Siapa rujukan setelah Rasulmu? Rasulmu ketika meninggal ini, siapa yang dirujuk oleh umat ini? Itu penting. Itu. Kenapa kok penting? Allahumma arifni hujjatak. Fa innaka. Ini yang penting. Illam tu'arifni hujjatak dolaltu andini. Karena seandainya engkau tidak kenalkan aku pada siapa hujjahmu pasca rasulmu, maka aku akan kehilangan agamaku. Allahu Akbar. Dolaltu andini. Jadi kalau aku sudah mengenal Rasul, sudah mengenal Al-Quran, tapi kemudian engkau tidak kenalkan aku, ya, kepada kepada rujukan, ya, umat ini pasca Rasulmu, aku akan kehilangan agamu. Aku akan kehilangan agamaku. Dolal tu andini. Aku akan menyimpang dari agamaku. Sekarang kita buat simulasinya. Kita buat pembuktiannya sederhana. Pertanyaan lagi sekarang. Cukup nggak kita dengan Al-Quran dan Rasulullah? Dua ini yang terbaik kan? Kebanyakan manusia atau umat Islam ketika diberi pertanyaan ini dia katakan cukup. Karena ini sudah yang terbaik. Ya, sosok terbaik, pasti sabdanya terbaik, kitab suci terbaik, ya, sampai sekarang bahkan mukjizat, tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi, karena sejak turun sampai sekarang penghafalnya selalu bertambah. Tidak cukup dengan ini. Doa ini mengatakan tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena kalau seandainya engkau tidak kenalkan kami kepada hujjah setelah Rasulmu, maka kami akan kehilangan agama. Loh kok bisa? Pembuktiannya sekarang ini. Saya kasih contoh Al-Quran. Anggap ini Al-Quran. Al-Quran ini kan kitab suci kan. Tidak tertambahi, tidak terkurangi. Bahkan tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Karena sejak turun, ayat-ayat ini sudah ada penghafalnya. Dan penghafalnya bertambah. Saya mau tanya ini. Al-Quran ini serahkan kepada 1.000 ulama. Akan ada 1.000 penafsiran. Nah, kalau umat Islam, para ulamanya berbeda-beda pendapat dalam menafsirkan dan menjelaskan hukum-hukum Islam, kita dalam ikhtilaf, dalam perselisihan, dalam pertentangan pendapat ini, kita merujuk ke siapa? Tidak ada. Ya berarti kita kehilangan agama. Kita tidak akan sampai pada kebenaran sejati. Karena itu, kita perlu hujjatullah. Siapa rujukan umat manusia pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat manusia kenyataannya dari waktu ke waktu mereka berbeda pendapat dan berselisih dalam memahami dan menjelaskan risalah yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau tidak ada hujah, maka Islam ini akan hilang. Risalah Tuhan ini akan hilang dalam ribuan versi pemahaman para ulama. Kita akan kehilangan agama. Agama bukan satu lagi, bukan mubin lagi, bukan dinun mubin. Tapi agama yang rancu, yang dipahami oleh banyak orang, saling bertentangan, bahkan saling menyesatkan. Tidak satu. Tidak ada rujukannya sebabnya. Jadi memang agama ini perlu kepada hujjatullah. Karena kalau agama ditinggal oleh hujjatullah, nanti umat beragama pasti akan berselisih dalam memahami agama. Ketika mereka berselisih, masa agama ini turun, sementara agama ini tidak
tidak menyediakan orang yang menjadi rujukan untuk memahami agama ini. Kalau gitu kalah dengan mobil buatan pabrik-pabrik tertentu kan. Mobil itu setiap ada produk baru pasti ada teknisinya, ada ahlinya. Jadi apapun yang terjadi kerusakan yang mobil itu, teknisi itu tahu di mana masalahnya. Nah, masa Tuhan menurunkan agama, pegangan hidup untuk umat manusia, kemudian tidak ada teknisinya, tidak ada rujukan kebenarannya. Jadi kalau orang berbeda pendapat tentang agama, merujuk ke siapa? Tidak ada. Kan jadi aneh nanti agama ini ya. Makanya dalam doa ini dikatakan, apa namanya itu, keberadaan hujatullah itu adalah urgent dan fundamental. Karena apa? Karena kalau kita tidak kenal hujatullah, maka kita akan kehilangan agama ini. Allahumma arifni hujjatak fa innaka illam tu'arifni hujjatak dolaltu andini. Aku akan kehilangan agama. Hujjatullah bukan berarti lebih hebat daripada Nabi. Tidak. Dia jauh di bawah Rasul Muhammad bin Abdullah. Tapi dia rujukan kebenaran. Dia ini sama Allah diberi kemampuan menjelaskan agama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rujukan. Jadi kalau ulama-ulama yang, kan lucu kan, kalau kita ini akhirnya tidak ada hujatullah, berarti agama ini agama wallahu a'lamu bishawab. Para ulama itu, untungnya mereka jujur ya. Mereka itu kalau menyimpulkan apapun terakhir dikasih wallahu a'lamu bishawab. Jadi bahkan dia tidak yakin dengan kesimpulannya sendiri. Karena belum tentu yang saya pahami ini benar. Allah yang lebih tahu tentang yang lebih benar. Tapi kalau seorang nabi, seorang hujatullah, seorang rasul, tidak mungkin ketika dia habis menjelaskan, kemudian diakhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Katanya kamu perwakilan Tuhan. Berarti yang kamu omongkan ini ya keterangan Tuhan. Jadi sudah bukan wallahu a'lam bishawab, memang dari Tuhan itu. Benar itu memang. Nah, kalau tidak ada hujatullah, berarti agama kita adalah agama wallahu a'lam bishawab, yang saling bertentangan. Jadi hilang agama itu. Agama yang mubin, yang pasti itu hilang. Dalam perbedaan ribuan ulama dari era ke era, dari abad ke abad. Dan sampai sekarang ini umat manusia itu uh, bermasalah dengan siapa hujatullah itu. Dan kenapa sampai kita masuk dalam era seperti ini, itu akan kita bahas dalam kajian-kajian berikutnya. Ini hanya sebagai pembuka tentang tema Tuhan, risalah ataupun agama dan manusia. Saya kira untuk hari ini cukup sekian ya. Kalau saya tambah dengan tema lain, pasti melelahkan nanti. Tumal afaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, baru penjelasan aja, baru pembukaan aja udah Masya Allah, saya sampai, ya Allah, semakin merasa kecil banget kita sebagai manusia, sebagai diri kita sendiri tuh, ya Masya Allah. Apa sih yang punya kita ya Ustadz ya, seperti tadi Ustadz jelaskan. Jadi itulah makanya semakin terpacu kita untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang Tuhan, tentang Rasulullah, tentang utusan-utusannya. Itu semakin memacu kita untuk mengetahui hal itu. Baiklah, kita akan buka sesi tanya jawab ya Ustaz. Ya, Insya Allah silakan. masih ada beberapa waktu untuk bagi yang mau bertanya, silahkan dibuka mic-nya, silahkan ditulis di chat bagi yang ada pertanyaan, mau langsung boleh di chat juga boleh. Assalamualaikum, Assalamualaikum Bu Ustaz, Bu Iin. Iin. Waalaikumsalam. Siapa dulu nih sebentar? Ini Tuti. Ya tuh Mbak Tuti, ya silakan Bu Tuti. Ya, ada Afan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Penjelasan wabarakatuh. tentang kenalilah dirimu maka akan kau kenal Tuhanmu. Secara lecet itu sepertinya gampang ya Ustaz ya. Namun secara prakteknya kami ini kadangkala, bukan kadangkala, justru sering memahami, hanya sebatas memahami, tapi secara prakteknya itu sama sekali eh, ada ada ketidaksambungan atau memang tidak tidak relevan gitu loh. Saat gini Ustadz, saat kita tahu diri kita itu ada hal-hal makanan yang tidak boleh dimakan. Namun karena tingkat emosional ataupun memang dorongan hawa nafsu itu sendiri, kita memakannya gitu kan. Nah, untuk mengatasi hal itu tersebut harus seperti apa ya Ustadz? Bagaimana kita peran kita itu untuk memahami kalimat tersebut dengan kita kehidupan kita ini harus dengan cara apa Ustadz? Afan Ustadz.
Ya, ini langsung saya jawab atau bagaimana, Ya, langsung Bu aja Iin? Ustaz, jawab Ustaz. Langsung dijawab Ustaz, silakan. Iya, jadi memang apa yang ditanyakan oleh Ibu Zainab tadi ya kalau nggak salah ya, Ya, Ustaz dari Bogor. ya itu pertanyaan yang klasik ya, artinya pasti menjadi pertanyaan setiap orang. Eh, dan memang pertanyaan yang sangat alamiah ya. Memang kenapa setelah kita punya pengetahuan kemudian kita tidak konsekuen dengan pengetahuan itu. Nah, karenanya uh, agama ini memang di antara yang diajarkan oleh agama ini adalah masalah jihadun nafs. Jadi manusia itu seringkali sebelum dia ketemu dengan musuh-musuh yang lain dalam kehidupan ini, dia sebenarnya sedang berperang dengan dirinya. Setiap kesalahan manusia itu ketika manusia kalah ketika berperang dengan dirinya. Jadi setiap kali manusia itu, makanya kan tadi kan sebenarnya sudah jelas tadi kan. Sebenarnya man arafa nafsa faqad arafa robba. Kalau dia kenal dirinya maka dia akan kenal Tuhannya. Sebenarnya manusia kalau dia jujur dengan ini, berarti dia sudah paham bahwa memang saya tidak punya hak apapun untuk menjalani hidup ini semau saya dalam hal apapun di semua aspek. Saya tidak punya hak itu karena kalau kita tidak jujur kan ini bukan milik saya kan, berarti ini kan milik Tuhan. Ketika milik Tuhan, ya apa kata Tuhan? Nah, kalau kita Tuhan mengatakan A, kemudian kita punya keinginan B. Ini area jihadun nafas. Apakah kita mau menjadi tanda kutip mohon maaf pencuri tadi itu menggunakan yang bukan hak kita? Ya, kita ini kalau milik kita digunakan oleh orang lain kita marah kan? Sementara kita tidak sadar kadang-kadang dalam kehidupan kita sering kali menggunakan yang haknya Tuhan, kita gunakan semau kita. Jadi kalau kita sudah menyadari bahwa semua ini pemberian, maka yang paling utama dalam kehidupan kita adalah apa kata Tuhan. Jadi terserah Tuhan. Kamu boleh lihat ini. Oh, ini boleh saya lihat ya, boleh saya lihat. Kamu tidak boleh lihat ini ya. Oh, dia. Ya, saya tidak lihat. Kamu tidak boleh loh ya. Orang itu dalam jiwanya dia bisa menyombong, dia bisa iri. Tapi Tuhan mengatakan kamu jangan sombong, jangan iri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka orang yang apa namanya itu membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya, angkuh, berjalan dengan penuh keangkuhan, melihat semua dengan sebelah mata. Enggak. Berarti, oh, berarti saya tidak boleh ya. Berarti saya harus rendah hati, berarti saya harus hati-hati, berarti saya harus tidak boleh sombong, tidak boleh pamrih, seperti itu. Nah, itu disinilah nanti kualitas manusia itu akan akan berderajat-derajat. Sejauh apa dia konsekuen, sejauh apa dia jujur dengan dirinya. Jadi sebenarnya manusia yang paling taat adalah manusia yang jujur bahwa dirinya bukan miliknya. Karena dia tidak mau menggunakan yang bukan miliknya ini semau dia. Apa kata Tuhan? Ya, dan dari situ nanti derajat-derajat manusia itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Nah, itu di mana kelas kita? Kali ini yang menentukan di mana kelas kita ya kita. Semakin kita konsekuen dengan diri kita, semakin tinggi derajat kita. Dan itu diserahkan kepada kita. Tuhan hanya mengatakan inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Jalan telah kami tunjukkan. Kamu sudah paham. Kamu sudah paham bahwa dalam dirimu tidak ada yang milikmu. Kok berani kamu gunakan semau-maumu? Ya, sudah sejelas itu. Ya. Nah, disinilah ya kita melakukan kajian-kajian seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya bukan kita untuk memahami hal baru, enggak. Tujuannya untuk kita semakin konsekuen dengan apa yang kita ketahui. Ya, kadang-kadang penjelasan satu, penjelasan dua, ya kan. Ini boleh jadi yang saya sampaikan ini bukan hal baru, semua sudah kita ketahui. Tapi bagaimana kita menanamkan kembali kepada diri kita, selama kita masih punya waktu hidup ini, kita bisa meningkatkan derajat kita ke derajat yang sangat tinggi. Terbuka kesempatan itu, dan itu bergantung kepada kita. Saya kira itu. Nah, Ustadz, mungkin gini kali ya. Kita ini sebagai makhluk Tuhan harus selalu keberadaan Tuhan itu selalu ada. Kayak seperti itu kali mau Ustadz ya. Benar. Ahsan ya. Syukran Ustadz. Afwan, afwan. silakan tadi penanya berikutnya Ibu Fenti ya, Ibu Fenti atau siapa ya?
Saya Bu Iin, Oh, Bu Novi Novi, Bogor ini. ya suaranya mirip-mirip dengan Bu Fenti soalnya. Iya, Afwan. Assalamualaikum Bu Iin, Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah penjelasan Ustadz tadi gamblang dan detail sekali. Benar-benar apa merefresh kembali ingatan kita dari awal belajar sampai saat ini ya Ustadz ya. Eh, saya pernah mendengar bahwa amalan terbaik yang kita lakukan, ibadah atau amalan terbaik yang kita lakukan adalah amalan yang didasarkan atas makrifat gitu Ustadz. Jadi makrifatullah gitu. Nah, seperti yang Ustadz jelaskan tadi juga bahwa eh, eh, cara kita bagaimana caranya kita tahu bahwa kita sudah mengenal Allah, yaitu salah satunya dengan kita bisa mengenal diri kita sendiri. Itu sebagai awalnya. Nah, yang saya pertanyakan Ustadz, eh, bagaimana sih caranya kita bisa mendeteksi secara dini untuk kita bisa tahu bahwa kita ini sudah mengenal diri kita sendiri, agar kita bisa melanjutkan perjalanan ilahiyah kita untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan lanjut kepada mengenal hujah Allah sampai Imam Mahdi Fadil Saif. Seperti itu Ustadz. Jadi bagaimana caranya kita ini mengetahui bahwa kita sudah apa mendeteksi diri kita sendiri bahwa kita ini sudah mengenal diri kita. Seperti itu Ustadz. Afwan, terima kasih untuk penjelasannya Ustadz. Ya, ini langsung saya jawab, Bu In. Langsung aja Ustadz. Jadi nanti setiap ada pertanyaan langsung Oh ya, dijawab aja. ya, ya. Kecuali yang ada di chat ya Ustadz ya. Nanti saya yang Oke, baca siap. aja. Ya, siap, ya. Ya, jadi sebenarnya pertanyaan ini sudah terjawab lewat kajian tadi ya. Tapi is okay lah. Kita kembali apa namanya itu menjabarkannya ya. Jadi sebenarnya eh, manusia itu dia cukup dengan kejujurannya ya. Jadi man arafa nafsa faqad arafa robba ya. Jadi begitu manusia sudah paham bahwa dia tidak punya apa-apa, bahwa dirinya ini bukan miliknya, maka dia harus realistis. Apa realistis? Realistis berarti ini memang bukan milik saya. Ketika ini bukan milik saya, berarti ini milik sang giver. Ketika ini milik sang giver, berarti setiap saya menggunakan diri saya semau saya, ini berarti saya sedang melakukan kesalahan ini. Manusia kalau paham ini ya, dan dipahami secara jadi tidak perlu kita paksakan diri kita. Kita cukup jujur kan saya katakan tadi kan, kalau kita mau realistis dan jujur memahami diri, kita akan kehilangan diri. Tidak ada diri kita itu, tidak ada yang milik kita. Ketika tidak ada yang milik kita, ya ayo kita kembalikan sesuatu ini kepada miliknya, pemiliknya. Ketika pemiliknya adalah Tuhan, ya kita tanya Tuhan kamu saya boleh apa saya. Jadi manusia yang jujur hidupnya, jadi dia selamat dengan ego. Jadi dia mudah untuk melawan egonya. Kenapa dia mudah? Karena dia paham bahwa ini bukan milik saya, ini bukan milik ego ini. Diri saya ini milik Tuhan. Jadi saya tidak berhak untuk menggunakan ego saya untuk mengatur diri saya. Tidak. Jadi dia dengan mudah dan dengan kesadaran itu. Sama seperti kita ini dalam kehidupan nyata. Kita kan bisa kan menghindarkan diri walaupun ada orang-orang yang mencuri hak orang lain, merampas hak orang lain. Tapi kan secara umum kita kan enggak pernah kita tiba-tiba masuk rumahnya orang, makan atau masuk ke rumahnya orang, buka lemari, ambil dompet, ambil emas, kan enggak begitu kan kita kan. Nah, jadi sebenarnya lumrahnya manusia itu begitu, dia tidak akan pernah menggunakan yang bukan miliknya. Nah, kita harus sadari bahwa lewat man arafa nafsa faqad arafa rabbah, kita harus menyadari bahwa ini bukan milik saya. Makanya dia dengan mudah nantinya untuk menggunakan matanya, menggunakan telinganya, menggunakan dengan mudah karena dia tahu ini bukan miliknya. Dan dia tahu kalau saya mau semau-maunya, ya saya sama seperti orang yang aneh itu masuk rumahnya orang, kemudian ngambil apa saja dan aneh itu anehnya. Ya. Nah, jadi intinya sekarang ini bagaimana kita menghidupkan lagi ya tentang jati diri ini. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kita kembali menyadari bahwa ini bukan milik saya. Dan kalau kita mau kaji lebih jauh nanti, orang yang sudah selesai dengan ini, dia akan selamat dari banyak penyakit jiwa. Dia sudah tidak akan pernah iri. Dia sudah tidak akan pernah mendengki. Dia tidak akan pernah dendam. Dia tidak akan pernah sombong. Dia tidak sibuk dengan egonya.
Dan kalau manusia tidak menyadari ini, dia akan diperbudak oleh egonya. Egonya akan mengajak dia untuk masuk dalam gelanggang kehidupan yang panas, yang membakar, yang melelahkan. Dia tidak terima, ya, dia protes, macam-macam nanti itu. Orang kalau sudah dia bayangkan, manusia itu hanya punya dua pilihan. Apakah dia menjadi hamba Tuhan atau menjadi hamba egonya? Kalau dia menjadi hamba nafsunya, ya tinggal tunggu kehancuran. Jadi kajian ini sebenarnya hendak mengantar kita pada refreshing tentang siapa diri kita. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa kita tidak punya apa-apa, kita sudah automatically kita tidak akan sombong, kita malu. Kalau kita sombong berarti kita sedang menyombongkan dengan sesuatu yang bukan milik saya. Aneh kan kalau ada orang yang dia tidak punya, katakanlah ada Ferrari, punya tetangganya, kemudian dia menyombongkan ke teman-temannya dengan Ferrari, kan malu nanti akhirnya. Bukan miliknya kok dia sombongkan. Jadi kita dengan hal tadi itu ada banyak poin-poin etika dan akhlak itu kita akan selesai kita. Kita tidak akan sombong karena kita itu apa yang kita sombongkan? Oh, ini bukan milik saya kok. Jadi aneh kalau kita sombong itu akhirnya nanti. Sama dengan kita kalau sombong dengan mobil orang lain. Lalu nih ada kan kita selfie ternyata bukan milik kita, hancur kita. Oke. Ya, Ustadz, Afwan, ini sebenarnya udah azan di masjid sekitar. Cuman masih ada pertanyaan di chat ini, masih bisa ya Ustadz ya? Kalau saya tidak apa-apa, satu pertanyaan sudah. Ya, Nanti ada dua pertanyaan Ustadz pertanyaan-pertanyaan lain bisa disampaikan di pertemuan minggu lain, tidak depan ya. apa-apa. Kalau Oke, ya minggu ya depan. Baik, kalau gitu satu pertanyaan aja ya Ustadz ya, ya. saya bacakan dari Dwi Wahyu di Jakarta. Izin bertanya Pak Ustadz, di mana kita menempatkan kehendak bebas hamba dikaitkan dengan penghamba pada hakikatnya tidak memiliki apa-apa. Mhm. Oke, paham. Makanya itu kan. Jadi kehendak bebas, berbagai macam keinginan kita harus kita masukkan dalam dalam syariat. Ya, jadi kan tadi kan kita ini kenapa kok kita ke Tuhan loh? Karena kita tidak punya apa-apa. Kenapa kita ke Rasul? Karena kita ingin tahu Tuhan ini mencipta saya untuk apa. Dan kemudian itulah kan judulnya kan Tuhan, Risalah, dan Salah. manusia. Ya, Tuhan, Risalah, dan manusia. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, maka dari Tuhan ini yang kita maukan apanya? Ya risalahnya. Maksudnya, kamu menciptakan saya untuk apa? Kan saya dari kamu. Nah, berarti agenda Tuhan ya risalah tadi ini. Nah, manusia, baik buruknya manusia, kualitas manusia ini bagaimana dia mampu hidup dalam naungan risalah ini. Betul, dia punya ego, punya keinginan, punya berbagai macam dambaan. Dia tinggal sesuaikan. Jadi kita ini bebas melakukan apa saja asal tidak menabrak apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi semudah itu. Jadi kita boleh, pokoknya bebas tapi jangan melampaui Tuhan. Itu aja. Jangan melangkah lebih maju daripada Tuhan. Jadi konsepnya seperti itu. Saya kira itu jawabannya. Baik Ustadz, terima kasih. Sementara dicukupkan sesi tanya jawabnya karena waktu yang tidak mengizinkan juga. Insya Ya, Allah minggu depan jam yang sama hari Kamis kita akan ketemu lagi melanjutkan kajian ini ya Ustadz ya. Terima insya kasih. Allah. Terima kasih sekali lagi. Mungkin Ustadz bisa bikin closing statement untuk kajian hari ini dan mungkin ditutup dengan doa Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, oke. Saya tidak akan berpanjang lebar dalam closing ini. Intinya bahwa mari kita jujur dan tulus dalam menjalani kehidupan yang tidak lama. Ya, karena Tuhan sebenarnya semua itu dalam kendali Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan semua ini, hiruk pikuk ini, berbagai macam tugas, berbagai macam cerita, sejarah perjalanan manusia ini sebenarnya Tuhan itu kalau mau contoh sekarang ini orang melihat kekejaman Israel, Zionis, terjadi pembantaian ini semua adalah panggung ujian bagi manusia. Semuanya panggung ujian bagi manusia. Ya, dan Tuhan itu untuk mengembalikan itu tinggal kun fayakun, kembali semuanya. Ya, semua nyawa itu bisa hidup kembali. Jadi apalagi tadi jadi panggung dunia ini ya adalah panggung kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ini sebentar. Kemarin kan kita bahas kan ya tentang Run Namiroh itu kan bahwa
Kamu jangan menilai keadilan Tuhan. Jangan menjerit hanya dalam kehidupan yang singkat di dunia. Ini dunia ini sebentar. Bagi kita ini cerita dunia ini bagi kita kan. Bagi umat manusia panjang kan. Tapi bagi setiap kita kan 100 tahun kan. Ini kan cerita cuma 100 tahun ini kan. Tidak panjang-panjang amat. Padahal nanti satu hari kita di kehidupan pasca dunia. Pasca dunia itu adalah khamsina alfasana. Fi yaumin kana migdaruhu khamsina alfasana. Jadi nanti satu harinya sana itu 50 ribu tahunnya sini. Jadi nanti cerita dunia ini berbagai macam yang terjadi di dunia ini kecil nanti bagi kita nanti. Jadi tidak terbaca, bahkan itu halaman tidak terbaca nanti dalam kehidupan kita pasca dunia. Jadi cerita masih panjang karena itu, tapi cerita panjang itu penentuannya adalah dalam 100 tahun ini. Rata-rata kan secara umum dalam kehidupan dunia ini. Makanya kita harus berhati-hati dalam kehidupan dunia. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Mari kita jujur menilai diri kita. Jadi kita harus sampai pada realitas bahwa kamu tidak punya apapun. Ketika kamu tidak punya apapun, berarti kamu hamba. Kalau kamu hamba, berarti kamu harus menghamba. Hamba itu aneh kalau dia sombong. Hamba itu aneh kalau dia macam-macam. Aneh. Kalau dia mau egois, aneh. Mau narsis, aneh. Hamba ya harus bernuansa ilahi. Nah, kenapa sosok seperti Muhammad ibn Abdullah menjadi sebaik-baik manusia? Karena dia adalah manusia yang paling bernuansa ilahi. Jadi Tuhan ketika melihat hamba-hambanya, yang paling menghamba di antara hambanya, yang paling top tingkatannya adalah Muhammad ibn Abdullah. Karena dia dipilih sebagai sebaik-baik manusia. Jadi nanti dalam ceritanya juga bahkan menjadi nabi itu ada kualifikasinya. Dalam cerita keberadaan ini bukan ngasal Tuhan itu menjadikan Muhammad sebagai sebaik-baik manusia. Ada ceritanya semuanya. Jadi tidak akan pernah menabrak nilai-nilai keadilan. Makanya ada keadilan ilahi. Nah, intinya mari kita jujur dalam memahami diri dan jujur dalam bertuhan. Mudah-mudahan ini sekalian doa ya. Mudah-mudahan kita dalam sisa waktu hidup kita ini kita diberi taufik oleh Allah untuk menjadi hamba yang lebih baik. Ya Allah, jadikan kami semua sebagai hamba-Mu yang benar-benar hamba dan layak mendapat ridho-Mu, ya Allah. Tsummal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, syukran Bu Iin. Ya, Ustadz sebentar Ustadz, ini mau ada permohonan doa untuk Global Sumut, di mana ada beberapa orang yang ikut dalam kafilah tersebut ditangkap oleh pasukan Israel. Jadi Ya. kita doakan untuk mereka yang melakukan Ya. perjuangan ini, Ustadz. Silakan, Ustadz. Ya, kita hadiahkan kepada mereka 3 sholawat lengkap ya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Mudah-mudahan 3 sholawat ini Allah akan memberikan yang terbaik bagi mereka, insya Allah. Amin ya karim ya Allah. Terima kasih Ustadz, terima kasih jamaah semuanya yang sudah hadir pada kajian hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita minggu depan, hari Kamis jam 10 lagi ya Ustadz ya. Insya Allah. Ya, mohon maaf lahir batin atas ketidaksempurnaan dalam kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Ustadz. Terima kasih Ustaz, Mbak Iin. Terima kasih Juli. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih Yuli dan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.